Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ba'dal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatan wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama menghadapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga detik hari ini, menit hari ini dan siang hari ini Allah mengumpulkan kita, Allah memampukan kita, Allah membisakan kita untuk bersama menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di akhir Ramadan, dan bahwasannya tadi khatib menyampaikan surat Ar-Rahman ayat 2 yang berbunyi, Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Allamal Qur'an. Apa itu allamal Qur'an? Telah mengajarkan Al-Qur'an. Siapa yang diajarkan? Yaitu hamba Allah. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mengatakan bahwasannya Rasulullah tidak bisa membaca, berarti ada yang salah dengan imannya. Bukan tidak bisa baca, bukan tidak kenal huruf, tapi inilah yang diajarkan baginda Rasul, bahwasannya kita butuh wasilah untuk mengenal firman Allah, untuk mengenal Al-Quran. Siapa dia? Min ahlil Quran, yang tahu Quran, yang tahu ilmu tajwid, yang tahu makhrijul huruf, sehingga kita itu diajarkan melalui orang-orang yang seperti mereka semua. Lalu ayat selanjutnya, ayat selanjutnya khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah terbagi menjadi dua.
yaitu sifatnya menjadi dua, sifat yang buruk dan sifat yang baik. Sifat yang buruknya apa? Menggunjing, lalu menjelekkan orang lain, lalu memfitnah, lalu mengadu domba, dan segala hal-hal sifat buruknya. Lalu apa sifat baiknya? Sifat baiknya atau sifat terpujinya menjamu tamu, lalu memberikan hidangan yang sangat luar biasa atau sangat enak untuk tamu, lalu menghormati tamu, lalu menghargai pendapat orang lain, lalu menghargai orang yang lebih tua dan menghormati yang lebih muda. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sifat baik dan sifat buruk ini tidak akan hilang sampai kita bertemu kepada Allah sesuai dengan firman Allah surat Al-Zalzalah ayat terakhir, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kita berbuat baik dibalas oleh Allah walaupun berbuat baiknya sebesar biji zarrah atau biji sahu. Kita berbuat buruk kepada manusia, kepada sesama manusia, kita akan dibalas lagi. Dibalas dengan keburukan kita walaupun sebesar biji zarrah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya lagi, Allamahul bayan. Dia mengajari kita pandai berbicara. Pandai berbicara apa? Berbicara hal-hal yang belum kita ketahui, berbicara hal-hal yang sudah kita ketahui. Contohnya apa? Ini contohnya bulan Ramadan. Kita tidak tahu istimewanya dari bulan Ramadan kalau tidak diberitahukan oleh para mubaligh. Kita tidak tahu istimewanya dari bulan Ramadan kalau kita tidak duduk bareng bersama di majelis taklim. Kita tidak akan bisa tahu pula apa itu malam-malam kemuliaan dari bulan Ramadan kalau tidak dari para ulama-ulama. Lalu tugas kita apa? Tugas kita mengajari atau belajar sesama manusia untuk bisa saling mengingatkan, sehingga tidak hanya pandai berbicara tapi pandai juga mengingatkan. Lalu Allah menyampaikan lagi, asyamsu wal qamaru bil husban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Ini yang sering terjadi di kalangan umat muslim, umat Islam, orang-orang beriman. Apa contohnya? Kita lebaran hampir tiap tahun selalu berbeda, dan ada kesamaannya beberapa tahun yang lalu kita sama. Tidak usah kita pusingkan. Karena apa? Karena lebaran itu sudah masing-masing, Idul Fitri itu sudah masing-masing perhitungannya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat di berita Muhammadiyah telah menetapkan bahwasannya 1 Syawal tepat pada tanggal 21 April. Mereka perhitungannya apa? Dengan ru'yatul hisab atau dengan perhitungan Sya'ban, katakanlah Sya'ban 30 Sya'ban, berarti mereka saudara-saudara kita yang Muhammadiyah melaksanakan puasa 29 hari. Bagaimana dengan kita yang waktu itu pemerintah? Itu pun ada orang ahli ilmunya. Ilmu apa? Ilmu astronomi, ilmu falakia. Tidak boleh kita mengungkiri hal-hal yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang seperti mereka lah yang kita butuhkan ketika penentuan bulan Hijriah. Yang sekarang ini lagi ramai. Kita lebaran 1 Syawal itu tanggal 21 atau 22. Kita ikut saja di mana pemerintah. Orang beriman itu sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Bukan taat akan keburukannya, bukan mendengar akan keburukannya, tapi mendengarkan dan mentaati apa yang sudah menjadi ketetapan oleh pemerintah perihal tentang bulan Hijriah, yaitu tetapan 1 Syawal. Yang terakhir, Allah firmankan, an-najmu wasyajaru yasjudan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Kita lihat di luar sana, ada tidak pohon dan tumbuhan itu mendangak atau mendangakkan ke atas atau mencongkak? Tidak ada. Yang ada tumbuhan dan pepohonan itu selalu merunduk ke bawah pepohonannya dan tumbuhannya. Tapi kita yang diciptakan oleh Allah
berikut akal dan nafsu, kita selalu mementingkan nafsu diri sendiri. Apa contohnya? Ketika berbuka puasa, itu seperti orang balas dendam, semuanya diambil, semuanya dimakan. Padahal baginda Rasul sudah menetapkan dalam hadisnya. Apa hadisnya? Summu tasihu, berpuasalah kamu sehingga kamu sehat. Ini badan hukum. Kalau kita tidak laksanakan, yakin setelah puasa atau masuk kepada hari raya Idul Fitri, kita banyak yang sakit, sakit migrain, sakit mah, sakit segala macam. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti badan hukum yang diberikan oleh baginda Rasul. Maka dari itu Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengosongkan perut, untuk senantiasa melihat ke bawah. Lihat orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kala itu diceritakan dalam sejarah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika menjelang hari raya Idul Fitri, beliau Sayyidina Ali bersama istrinya Fatimah Zahra mempersiapkan atau mengumpulkan gandumnya di dalam karung dan kurma. Untuk apa? Untuk diberikan fakir miskin. Ketika sudah di hari raya, mereka atau Sayyidina Ali dan istrinya serta anaknya Sayyidina Hasan dan Husain cuma memakan gandum basi. Bagaimana perasaan kita ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, tapi kita lalai akan saudara-saudara kita yang kelaparan di sekitar kanan dan kiri kita, depan belakang kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk puasa Ramadan. Untuk apa pelajarannya? Untuk mengetahui betapa susahnya, betapa sulitnya seorang fakir dan miskin itu, sehingga dia terus-menerus menahan lapar untuk bisa mencari sesuatu yang telah Allah ridhoi. Apa? Ketika orang yang perutnya lapar itu, semua doa diijabah oleh Allah. Jangankan yang bersifat dunia, bersifat akhirat pun Allah ijabah. Karena apa? Karena seharian itu dia perutnya lapar, dengan catatan dia berniat untuk berpuasa. Dan guru kami selalu ketika tidak ada makanan itu selalu berpuasa. Kenapa? Karena guru kami mengetahui bahwasannya Allah itu kaya, tidak akan membiarkan seorang hambanya untuk kelaparan. Maka dari itu para jamaah sekalian, kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Rasul untuk berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk bisa berbagi rasa kepada orang-orang fakir dan miskin, berbagi empati kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan jangan lupa juga ketika zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya sekedar zakat fitrah saja, tetapi kita berniat untuk bisa meningkatkan kualitas hidup seorang fakir dan miskin. Jangan sampai ketika zakat fitrah sudah di akhir dan khatib Idul Fitri sudah selesai, kita baru ingat zakat fitrah. Kalau kita tidak zakat fitrah, sama saja puasa kita menggantung antara bumi dan langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taat ibadah kepada Allah dan diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan oleh Allah, sehingga bisa juga untuk merasakan empati kepada fakir dan miskin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وأنتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال الله تعالى ولا يلزم قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقضى الله على الراشدين سادتنا عمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفزاء والمنكر والقحط ما ظهر منها وما بطن من بلد خاصة وبلدان المسلمين عامة في إندونيسيا بصحة بدن والعافية إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يمكن على الإحسان وإذا يمكن ويحانا في الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ولا يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة وتستعين